saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Serangan balik Anwar Usman ungkit perkara era Jimli, Mahfud dan Saldi. Dilansir di CNN Indonesia. Sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden, yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu ya, kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Ex-Ketua MK Anwar Usman melancarkan serangan balik usai dirinya diduga terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dalam putusan perkara nomor 90/PU/11/2023 tentang syarat usia minimal capres dan cawapres. Dalam putusannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi sebagai negarawan seharusnya memiliki kesadaran etik untuk mundur dari perkara yang berpotensi dirinya tidak objektif karena konflik kepentingan. Anwar Usman pun mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK yang memutus perkara. Beberapa hakim MK yang dimaksud Anwar terkait isu konflik kepentingan dalam memutus perkara yakni Jimli Al-Siddiqi, Mahfud MD, hingga Saldi Isra. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di pada kepemimpinan Pak Jimli Al-Siddiqi sudah ada, dan itu ada beberapa putusan, kata Anwar. Terkait isu konflik kepentingan di era Jimli, Anwar merujuk pada putusan nomor 004/PU/1/2003, putusan 066/PU/2/2004 dan putusan nomor 5/PU/4/2006 yang membatalkan pengawasan KY terhadap hakim konstitusi. Lalu soal isu konflik kepentingan di MK zaman Mahfud MD, Anwar merujuk putusan nomor 48/PU/9/2011 dan putusan nomor 49/PUU/9/2013. Jadi sejak zaman Profesor Jimli mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan tentang konflik of interest, kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu 8 November. Saya sambung putusan nomor 48/PUU/9/2011, kemudian putusan nomor 49/PUU/9/2013 di era kepemimpinan Profesor Mahfud MD imbuhnya. Lebih lanjut, Anwar merujuk perkara nomor 96/PU/13/2020 yang dinilai mengandung isu konflik kepentingan yang melibatkan koleganya yaitu Saldi Isra secara langsung. Saat itu putusan MK adalah menolak permohonan perubahan pada pasal 87B tentang hakim konstitusi harus berusia minimal 55 tahun. Saldi yang saat itu belum menginjak usia 55 tahun tidak mengundurkan dan turut memutus permohonan tersebut, termasuk kepentingan langsung Profesor Saldi Isra dalam pasal 87B terkait usia yang belum memenuhi syarat, jelas Anwar. Anwar pun mengklaim bahwa ia telah sesuai dengan norma dan asas kehakiman dalam memutus perkara yang memuluskan keponakannya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bacawa pres. Dalam penanganan perkara nomor 90/PU/11/2023 sebagai hakim karir, tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud, ujar Anwar. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin ya,
setelah mendengarkan putusan MK, ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya, terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu.